Guncangan itu datang dari luar, tapi menghantam tepat ke etalase kekuatan Beijing. Pada 22 April 2026 ini, apa yang dilakukan Iran terhadap Tiongkok memang tampak gila. Karena tanpa menembakkan rudal ke Beijing, krisis itu meledak di titik paling sensitif dari model Xi Jinping. Minyak murah, jalur aman, dan pabrik beroperasi tanpa henti. Dan ketika saya berbicara tentang ketidakberdayaan Tiongkok, dan inilah gambaran yang semakin berkembang sekarang, Xi Jinping benar-benar tidak punya jawaban atas kerugian luar biasa yang sedang ia alami saat ini selama krisis Iran dengan Amerika Serikat. Khususnya karena dua kapal kargo yang sudah disita oleh Angkatan Laut Amerika Serikat yang sangat kuat yang terhubung langsung dengan Tiongkok. Basis industri Tiongkok sudah mulai merasakan dampak menghancurkan dari perang ini. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi dan berita waktu nyata dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Percayalah, Milson Alves. Apa yang terjadi itu langsung dan brutal. Sejak awal perang, pada 28 Februari, ketegangan di sekitar Selat Hormuz telah mencapai jantung perdagangan energi global. Jalur ini adalah salah satu yang paling vital di planet ini. Ketika jalur ini terhenti, dampaknya pertama kali dirasakan di Asia, yang sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah. Dan Tiongkok berada di pusat ketergantungan tersebut. Meskipun memiliki cadangan, kilang milik negara, dan kemampuan untuk bermanuver, Beijing melihat risikonya meningkat terlalu cepat untuk terus berpura-pura terlindungi. Diplomasi Tiongkok mulai menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menolak segala bentuk blokade di Hormuz. Siapa yang berada di pusat gempa ini? Di satu sisi, Iran yang telah berubah menjadi pusat militer, energi, dan logistik dari krisis ini. Di sisi lain, Tiongkok, importir minyak terbesar di dunia dan pembeli utama minyak Iran yang diangkut melalui laut. Data yang dikumpulkan oleh Reuters menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Tiongkok membeli lebih dari 80% minyak yang dikirim oleh Iran, dengan rata-rata 1,38 juta barel per hari. Ini mewakili sekitar 13,4% dari semua minyak yang diimpor Tiongkok melalui laut. Inilah kunci dari ceritanya. Beijing tidak menggunakan minyak Iran sebagai pelengkap, tetapi sebagai tumpuan strategis untuk menekan biaya, menjaga margin tipis tetap bertahan, dan mempertahankan daya saing ekspor. Di mana dampaknya muncul pertama kali? Di Shandong, di kilang-kilang independen yang dikenal sebagai teapots. Merekalah yang membeli minyak lebih murah, memprosesnya dengan cepat, dan memasok bagian penting dari mesin industri Tiongkok. Selama bertahun-tahun, minyak Iran dijual dengan diskon hingga 8-10 dolar per barel dibandingkan dengan Brent. Itu membuat perbedaan besar bagi mereka yang hidup dengan margin tipis. Namun, setelah perang, keuntungan itu lenyap. Pada bulan April, kilang-kilang Tiongkok mulai membayar premi sebesar 1,5 hingga 2 dolar di atas harga Brent untuk kargo dari Iran, sesuatu yang hampir tak terpikirkan sebelumnya. Apa yang dulunya menjadi bantalan, kini berubah menjadi kesulitan. Yang semula tampak seperti langkah cerdas, kini berubah menjadi ketergantungan. Bagaimana guncangan ini sampai ke tingkat pabrik? Guncangan ini datang melalui biaya penyulingan, transportasi, plastik, bahan bakar, dan biaya produksi. Pada akhir Maret, Reuters melaporkan bahwa kilang independen di Tiongkok berencana mengurangi pemrosesan pada bulan April hingga mendekati 50%. Di bawah 55% baru-baru ini. Hal ini terjadi karena harga minyak naik dan permintaan domestik tetap lemah. Secara bersamaan, pemerintah Tiongkok memerintahkan penghentian kontrak transportasi baru, ekspor bahan bakar, dan mencoba menahan pengiriman yang sudah disepakati. Setelah itu, mereka memperluas blokir ekspor bensin, solar, dan aftur. Ketika rezim sebesar ini menahan bahan bakar di dalam negeri, pesannya sangat jelas. Beijing telah memasuki mode pengendalian kerusakan. Mengapa hal ini sangat serius bagi Xi Jinping? Karena propaganda yang disebut ekonomi benteng menjual gagasan tentang sistem yang mampu menahan guncangan eksternal tanpa goyah. Namun, yang ditunjukkan oleh krisis justru sebaliknya. Tiongkok tidak dibombardir, tidak secara resmi terlibat dalam perang, namun tetap melihat biaya meningkat, margin menyusut, dan kepercayaan terguncang. Reuters merangkum hal ini dengan menunjukkan bahwa ekspor Tiongkok melemah pada bulan Maret justru karena guncangan energi dan kecemasan global yang disebabkan oleh perang.
Ekspor hanya tumbuh 2,5%, sementara impor melonjak 20,8%. Situasi yang menekan neraca perdagangan dan mengikis rasa kendali. Guncangan ini tidak berhenti pada minyak bumi. Itu mulai mempengaruhi sektor-sektor penting lainnya. Salah satu kasus yang paling sensitif adalah helium, gas yang sangat penting untuk pembuatan chip, peralatan medis, dan komponen berpresisi tinggi. Reuters melaporkan pada bulan Maret bahwa kelangkaan helium yang diperparah oleh terhentinya sebagian proses pengolahan gas di Qatar sudah mulai terasa. Dalam beberapa kasus, harga di pasar spot menjadi 2 kali lipat. Ini sangat menghancurkan bagi Tiongkok, karena hal ini tepat mengenai bidang yang Xi anggap sebagai masa depan bangsa. Semikonduktor, elektronik canggih, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan industri bernilai tinggi. Tanpa pasokan yang stabil, narasi swasembada berubah menjadi narasi darurat. Dan ketika energi mulai menipis, masalahnya menyebar seperti api di rerumputan kering. Bukan hanya kilang yang menderita. Yang menderita adalah perusahaan petrokimia, pabrik mobil, produsen elektronik, para eksportir, dan para pekerja. Reuters juga melaporkan hari ini bahwa perang telah menyebabkan salah satu gangguan pasokan energi global terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan penurunan permintaan yang tajam dalam jangka pendek dan penghentian operasi di kilang-kilang Asia. Juga minggu ini, Reuters menyoroti bahwa aluminium mengalami kejutan pasokan, seperti angsa hitam, dengan harga mencapai level tertinggi dalam 4 tahun. Ini menunjukkan bahwa krisis Iran tidak hanya berhenti pada barel. Krisis ini juga merambah ke logam, biaya angkut, asuransi, dan seluruh rantai industri. Xi masih mencoba untuk bereaksi, tetapi reaksinya sudah terlihat seperti improvisasi. Beijing buru-buru menggunakan stok, mendistribusikan ulang kuota impor, menahan ekspor, dan mengelola kerusakan politik. Memang ada perlindungan sebagian. Reuters menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki cadangan yang cukup untuk menutupi impor selama beberapa bulan, yang biasanya melewati Hormuz. Tapi cadangan hanya membeli waktu, tidak mengembalikan keuntungan. Cadangan mengurangi kepanikan, tapi tidak mengembalikan diskon minyak Iran. Cadangan membantu mencegah keruntuhan langsung, tapi tidak menghapus kenyataan yang lebih pahit. Model Tiongkok menjadi terlalu bergantung pada pasokan murah dan terlalu rentan untuk terus disebut sebagai benteng, tanpa menimbulkan keraguan. Masih ada masalah kedua, lebih sunyi dan mungkin lebih berbahaya bagi rezim. Ketika Tiongkok menahan ekspor, mengurangi penghilangan, dan mulai bekerja dengan bahan baku yang lebih mahal, sebagian tekanannya diekspor ke seluruh dunia. Hal ini memengaruhi pembeli, kontrak, tenggat waktu, dan harga di negara lain. Apa yang dimulai di perairan dekat Iran berdampak pada rantai produksi yang sangat jauh dari sana. Perusahaan membeli lebih banyak stok karena takut, membatalkan pesanan, menegosiasikan ulang kontrak, dan mencari pemasok alternatif. Dalam situasi ini, Tiongkok kehilangan sebagian daya tariknya, yang selama ini membuat pabriknya menjadi pusat dunia. Jika pembeli mulai melihat terlalu banyak risiko di Beijing, kerusakan yang terjadi tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjadi erosi strategis. Itulah sebabnya Xi Jinping menjadi tidak berdaya, tidak memiliki jawaban yang jelas. Jika terlalu banyak menstimulasi ekonomi, ada risiko harga-harga melonjak dan ketidakseimbangan semakin parah. Jika terlalu menahan, perlambatan ekonomi semakin terasa, industri kehilangan kekuatannya, dan narasi kekuasaan absolut kehilangan daya tariknya. Pada akhirnya, perang menunjukkan bahwa Tiongkok terlalu bertaruh pada energi murah dan jaringan eksternal yang tampaknya aman, padahal sebenarnya tidak. Hasilnya jelas, Beijing menjadi terekspos. Dan bagi rezim yang membangun kekuatannya di atas citra kontrol total, keterpaparan ini sudah menjadi pukulan yang brutal. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milsonal. Salam!